Salah satu alasan orang tidak bisa menabung adalah karena penghasilan tidak cukup. Tapi ternyata, menabung itu bukanlah masalah besar atau kecilnya pendapatan. Sekecil apapun penghasilan Anda, menabung itu wajib. Perencana Keuangan Mike Rini Sutikno CFP mengatakan, buruh dengan gaji UMP pun sebenarnya bisa menabung. Percuma Anda kerja keras tahunan jika tidak bisa menabung untuk masa depan. Lantas bagaimanakah cara mendisiplinkan menabung? Simak wawancara khusus Mike Rini Sutikno dengan liputan6.com berikut ini. Karena orang tidak punya tujuan keuangan ya. Jadi orang tahu pentingnya menabung, menyisihkan sebagian penghasilan mereka atau sejumlah tertentu untuk disimpan. Tetapi motivasi untuk menyimpan itu apa? Jadi kalau orang hanya menyimpan uang saja, dia akan disiplin selama beberapa waktu tertentu. Katakan 5-6 bulan dia terus menabung. Tetapi begitu ada pengeluaran tak terduga, ada musibah dan bencana, atau jangan-jangan tergoda diskon. Umumnya orang jadi tergoda untuk ngambil dia punya tabungan. Nah, contohnya ketika menjelang puasa lebaran ya, orang sudah menabung dari bulan-bulan sebelumnya. Dia juga punya gaji dan THR. Nah, begitu mau menjelang lebaran, apalagi mau mudik, kebutuhan banyak, tergoda deh dia untuk ngambil tabungannya. Nah, tergoda untuk mengambil tabungan ini sebenarnya membahayakan dirinya dan keluarganya sendiri. Sebab sebenarnya banyak sekali kebutuhan yang harus dibayar dari tabungan itu. Hanya saja karena tabungan ini tidak ada judulnya, hanya menyimpan uang saja di situ, sehingga orang itu tergoda untuk ngambil kapan saja. Kan memang tujuannya dari menabung ini adalah untuk digunakan. Padahal sebenarnya tujuan dari menabung adalah digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, jadi walaupun orang sudah menabung, seringkali tabungannya itu keambil lagi. Bayangkan apalagi orang yang tidak punya tujuan keuangan dalam hidupnya, tidak punya tujuan yang spesifik, tidak bisa mendeteksi kebutuhannya apa, sehingga motivasi menabungnya juga tidak ada. Gaji kecil besar ya seharusnya bisa menabung, hanya tinggal jumlahnya saja. Nah, kalau kita definisikan menabung, kan tidak ada di situ menyebutkan menabung harus minimum 50.000, 1 juta, atau 150.000. Menabung adalah menyisihkan sejumlah tertentu dari penghasilan kita ke dalam suatu produk simpanan tertentu. Nah, jadi jumlahnya bisa berapa saja dan kapan dilakukannya juga tidak ada ketentuannya. Anda bisa menabung secara rutin kalau memang Anda memiliki penghasilan seperti gaji, tapi juga Anda bisa menabung dari kapanpun Anda tiap terima kali pendapatan. Jadi tidak semua orang kan sebenarnya gajian, ada juga orang yang dia pendapatannya berdasarkan fee dan komisi. Nah, bagaimana menabung ketika pendapatan seseorang itu tidak tetap waktunya maupun tidak tetap jumlahnya? Berarti dia menabung begitu dia mendapatkan penghasilannya. Sehingga kebiasaan yang harus diterapkan di sini adalah menabung setiap kali mendapatkan penghasilan. Yang rutin akhirnya menabung rutin, yang tidak rutin akhirnya menabung sesuai dengan kapan dia terimanya. Nah, menabung kemudian kalau kita terkait dengan jumlahnya, berarti kita bisa menggunakan pendekatannya persentase. Minimum 10% dari gaji kita atau tiap kali kita mendapatkan penghasilan seharusnya bisa langsung dialokasikan untuk menabung. Jadi bagi orang yang gajian, yang punya pendapatan tetap, maka kita bisa menggunakan auto debit, fasilitas auto debit di bank. Ya, kemudian juga kita memilih produk-produk tabungannya yang memang membuat kita disiplin. Jadi ada beberapa produk tabungan ya yang membuat kita itu tidak boleh menggunakan tabungan itu selama jangka waktu tertentu. Kemudian ada juga deposito. Nah, deposito ini kita tidak boleh ambil kalau belum jatuh tempo. Itu membuat kita lebih disiplin dalam kita melakukan aktivitas menabung. Ada lagi produk-produk asuransi atau produk-produk yang berbasis asuransi. Jadi kita terikat kontrak pembayaran premi. Kalau sudah bayar premi, harus dilaksanakan pembayarannya. Sebab kalau tidak, kontraknya bisa diputus dan uang yang sudah kita alokasikan di situ ya bisa hangus. Tujuannya terlebih dahulu apa? Sehingga kita termotivasi
kita tidak akan pakai uang tabungan kita selain untuk tujuan dari penggunaannya, ya. Yang kedua, kita juga pilih produk yang membuat kita juga menjadi lebih disiplin. Jadi harus ada supaya kita lebih disiplin, kita gunakan fasilitas auto debit bisa, atau memang struktur dari tabungannya itu tidak boleh diambil sewaktu-waktu atau kapanpun, tapi hanya boleh setelah jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan saja. Jadi untuk penghasilan berapapun kami yakin semua orang bisa menabung. Ini hanya tinggal masalah kedisiplinan. Dan yang lain lagi adalah nabung itu kan tidak harus besar atau kecil. Tadi saya menyarankan minimum 10%, tetapi tidak semua orang bisa menabung sejumlah 10%, itu pun sudah terlalu besar. Contohnya teman-teman kita yang berada di level buruh dengan gajinya minimum, upah minimum regional 2,4. Nah, ini pengalaman saya sewaktu masih awal bekerja dengan pendapatan yang pas-pasan. Saya itu kalau punya uang 5 ribuan itu tidak saya jajanin. Jadi tiap kali di dompet saya ada 5 ribuan itu langsung masuk ke celengan. Celengannya itu benar-benar celengan dari kaleng. Jadi jangan dibikin yang namanya menabung itu susah, harus ke bank. Ya, menabung itu harus ada tujuannya, kemana menabungnya juga perlu kita perhatikan, dan yang pasti tidak perlu jumlah tertentu. Berapapun jumlahnya, selama kita ada kesepakatan dengan diri sendiri. Kalau tiap kali ada 5.000 di dompet langsung masuk celengan, jadi tidak boleh dijajanin. Tapi kalau uang 1.000, 2.000, mungkin Anda mau berikan sedekah itu boleh. Tapi 5.000 itu langsung masuk celengan. Mungkin kalau Anda sudah disiplin, naik ke 10.000. Berikutnya, kalau ada 50.000, itu sudah bisa dimulai dengan potong gajinya. Jadi yang penting adalah kita komitmen pada diri kita sendiri dulu, ya, untuk bisa melakukan ini secara rutin. Karena segala sesuatu yang kuat dan stabil